Oh my god, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it end. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian CPU. CPU itu merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Dan CPU itu bisa merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. Dan CPU sering juga disebut dengan CPU. Cepat atau lambatnya kinerja CPU ini dari suatu komputer cukup ditentukan oleh kualitas dua teknologi CPU yang digunakan. (4.3) Fungsi CPU. CPU itu fungsinya itu menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi atau menguji instruksi tersebut dengan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Dan di sini untuk memahami fungsi CPU itu caranya itu berinteraksi dengan komponen lain. Perlu kita tinjau juga lebih jauh proses eksekusi program. Pandangan paling sederhana itu, proses eksekusi itu dalam program itu bisa disebut dengan mengambil pengolahan instruksi yang dari dua langkah, yaitu yang pertama, operasi pembacaan instruksi atau bisa disebut fetch, dan operasi pelaksanaan instruksi atau bisa disebut dengan execute. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus instruksi dasar. Itu yang pertama start, yang kedua itu kita akan mengambil instruksi berikutnya, yang ketiga kita akan mengeksekusi instruksi. Dalam pengambilan instruksi tersebut yang itu bisa kita tengok itu bisa disebut dengan siklus fetch, dan mengeksekusi instruksi itu bisa disebut dengan siklus eksekusi. Dan saya akan membacakan siklus fetch eksekusi pada setiap siklus instruksi. CPU awalnya akan membaca instruksi selanjutnya yang disebut program counter atau PC. PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksinya. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Instruksi-instruksi ini di dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU. Aksi yang diperlukan. Aksi-aksi ini dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama CPU memori, yaitu perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Yang kedua, CPU I atau O, yaitu perpindahan
data dari CPU ke modul I atau O sebaliknya. Yang ketiga, pengolahan data CPU yang membentuk sejumlah operasi, aritmatika, dan logika terhadap data. Yang keempat, kontrol, yaitu merupakan instruksi untuk mengontrolan fungsi atau kerja. Misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Perlu diketahui bahwa siklus eksekusi untuk suatu instruksi dapat melibatkan lebih dari sebuah referensi ke memori. Di samping itu juga, suatu instruksi dapat menentukan suatu operasi I atau O. Instruction Address Calculation atau IAC, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi. Misalnya, bila panjang instruksi, setiap instruksi memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Untuk sembarangan siklus instruksi yang diketahui sebagian keadaan dapat 0 dan lainnya dapat lebih dari sekali. Keadaan tersebut adalah 1. Instruction fetch atau IF, 2. Instruction operation decoding atau IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operand yang akan digunakan. 3. Operand Address Calculation atau OAC, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Di sini saya akan menjelaskan fungsi interrupt. Fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU pada rutin instruksi. Hampir semua modul, memori, dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja. Macam-macam sinyal interupsi ada 4. Yang pertama program, 2 timer, 3 I/O, 4 hardware failure. Program yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi. Sedangkan timer adalah interupsi yang dibangkitkan perwaktuan dalam prosesor. I/O adalah sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I/O sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Keempat, hardware failure adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Dengan adanya mekanisme interupsi ini, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali saat sinyal interupsi diterima. Apabila interupsi ditangguhkan, prosesor akan melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Yang kedua, prosesor menyetel program counter atau isi ke alamat routine interrupt handler. Untuk sistem operasi kompleks sangat dimungkinkan adanya interupsi ganda atau multiple interrupt. Misalnya, suatu komputer akan menerima permintaan interupsi saat proses pencetakan dengan printer selesai.
Di samping itu dimungkinkan hal ini prosesor menangani interupsi ganda. Pendekatan kedua adalah dengan mendefinisikan prioritas bagi interupsi dan interrupt handler. Mengizinkan interupsi berprioritas lebih tinggi ditangani terlebih dahulu. Pendekatan ini disebut pengolahan interupsi bersyarat. Sekian, terima kasih dari saya penjelasan interupsi. Semoga bermanfaat. Haleluya.